Saya Felix Trikuncoro dalam kesempatan mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan tema Engaging Customer and Communicating Customer Value atau melibatkan pelanggan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan. Nah, pertama-tama goal dan task of promotion dari contoh perusahaan yang diambil yaitu tempat kerja. Nah, yang dilakukan perusahaan salah satunya adalah menggunakan media internet yaitu website resmi perusahaan. Nah, berikut websitenya. Nah, pada homepage website terdapat toolbar yang mengarah pada beberapa menu halaman, terutama seputar informasi perusahaan, informasi produk-produknya, dan informasi-informasi lain yang tujuannya untuk promosi. Nah, tujuan dari promosi perusahaan dengan website ini adalah informing atau memberi informasi dan persuading atau membujuk agar para calon-calon klien atau calon customer ini tertarik dan membeli produk yang dibuat. Nah, berikut adalah website resmi di perusahaan, berisi informasi berupa home tentang perusahaan, produk, tentang quality management, dan tentang teknologi yang digunakan, dan kebijakan lingkungan. Lalu tujuan dan tugas dari promosi dalam pemasaran diantaranya yang tadi dilakukan perusahaan dengan informing atau memberi informasi. Nah, pada tahap pengenalan dan pertumbuhan awal dari produk life cycle atau PLC, atau siklus hidup produk, tujuan utama promosi ini adalah memberi informasi kepada target audiens tentang produk atau layanan baru. Promosi pada tahap ini bertujuan untuk memperkenalkan produk ke pasar dan membangun kesadaran tentang produk tersebut. Tentunya untuk produk yang dibuat perusahaan adalah biji plastik. Ini dengan kondisi kompetisi di industri biji plastik yang sangat ketat, tentu promosi ini sangat bermanfaat untuk kemajuan perusahaan. Nah, untuk persuading, membujuk, pada tahap pertumbuhan dan kematangan dari siklus hidup produk, promosi lebih berfokus pada membujuk target untuk memilih produk atau layanan tersebut dibandingkan produk kompetitor. Nah, tugas promosi pada tahap ini mempengaruhi persepsi konsumen dan membangun loyalitas terhadap produk. Lalu promotion mix. Terdapat beberapa langkah atau yang bisa dilakukan. Yang pertama advertising, sales promotion, personal selling, direct selling, dan public relation. Advertising. Nah, segala bentuk presentasi dan promosi ide barang atau jasa yang dibayar tanpa melibatkan orang lain. Sponsor yang teridentifikasi. Nah, cara berkomunikasinya melalui media penyiaran, cetak, internet, atau luar ruang seperti billboard dan yang lain-lain. Nah, di sini perusahaan menggunakan media penyiaran yaitu media internet seperti situs website resmi perusahaan yang tadi dijelaskan. Kemudian sales promotion. Nah, sales promotion ini insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan produk dan layanan. Nah, menggunakan komunikasi pemasaran media dan non-media untuk waktu terbatas yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, biasanya untuk meningkatkan permintaan konsumen atau meningkatkan stres produk bisa dilakukan dengan diskon, kupon, display, demonstrasi. Nah, sebagai contoh, perusahaan ini memberikan diskon untuk pembelian dalam jumlah yang besar atau menawarkan sampel gratis pada pelanggan potensial. Nah, perusahaan ini kebanyakan memberikan diskon 10% ke pelanggan yang pembelian dalam jumlah yang besar seperti itu. Untuk produk biji plastik misalkan dalam satu pembelian itu ada 10 ton atau 20 ton itu memberikan diskon yang 10% lebih bahkan. Lalu personal selling. Nah, teknik promosi di mana penjual akan mendatangi pelanggan dan berinteraksi dengan pelanggan secara langsung. Nah, bisa aja langsung melalui presentasi, pemberian dagang, dan program insentif. Nah, di sini perusahaan mengirim tenaga penjualan bertemu langsung dengan calon pelanggan, yaitu produsen plastik atau perusahaan yang bahan baku utamanya menggunakan plastik. Nah, tenaga penjualan di sini menjelaskan keunggulan produk dan melakukan negosiasi sesuai kebutuhan pelanggan tersebut. Lalu direct selling. Bentuk periklan di mana organisasi berkomunikasi langsung dengan pelanggan melalui berbagai media, telepon, seluler, pesan, email, situs web online, surat kabar. Nah, tentunya yang dijelaskan adalah katalog, telemarketing, atau kios. Nah, perusahaan melakukan dengan menghubungi pelanggan yang potensial dan pelanggan lama secara langsung melalui email atau telepon. Hal ini sebagai wujud untuk follow up bagi pelanggan lama, dan untuk pelanggan potensial ini
Tentunya untuk menawarkan produk baru, memberitahu tentang ketersediaan stok, dan memberikan penawaran spesial. Public relation. Nah, proses untuk mempertahankan citra baik serta membantu membangun hubungan yang menguntungkan antara perusahaan dengan pelanggan atau pihak yang bekerja sama dengan perusahaan. Bisa dilakukan seperti siaran pers, sponsorship, acara khusus, atau halaman web. Nah, di sini perusahaan ikut berpartisipasi dalam konferensi industri, contohnya di Southeast Asia Leading Plastic dan Rubber Exhibition di G-Expo Kemayoran Jakarta seperti kemarin. Nah, berikut adalah contoh bannernya. Nah, selanjutnya developing effective communication. Ini bisa dilakukan dengan langkah yang pertama, identify target audience, set communication objective, design the message, choose the media, dan select message source. Nah, untuk identifikasi target audience ini dengan memahami who atau siapa audiennya, what apa yang audiens pedulikan, kemudian how bagaimana cara menjangkau mereka. Nah, ini akan membantu menyesuaikan pesan dengan audiens. Yang dilakukan perusahaan seperti tim marketing perusahaan menggunakan beberapa informasi terkait perusahaan yang akan menjadi target pasar yang didapat dari survei lapangan yang dilakukan dan dari segmentasi yang sudah dilakukan. Lalu set communication objective ini mencari respons pembelian yang dihasilkan dari proses pengambilan keputusan konsumen yang mencakup tahap-tahap kesiapan membeli. Nah, dimulai dari presiden direktur langsung ketika menemui kolega saat waktu lenggang atau saat event pertemuan tertentu dengan para pebisnis yang lain. Ini seperti bermain golf, ini biasanya dilakukan sekaligus mengenalkan produk dari perusahaan masing-masing. Nah, untuk design the message dengan model AIDA diantaranya, yaitu get attention, design the message dengan model AIDA. Get attention, nah itu mendapatkan perhatian, terus hold interest, ini pertahankan minat, kemudian arouse desire, bangkitkan keinginan, kemudian obtain assent, dapatkan tindakan. Nah, saat menyusun pesan, komunikator harus memutuskan isi pesan apa yang akan dikatakan, kemudian struktur dan format pesannya bagaimana mengatakannya. Nah, dari dalam website perusahaan disediakan menu khusus tentang produk yang dijelaskan mengenai jenis, keunggulan produk yang dibuat. Lalu konten pesan ini apa yang akan dikatakan adalah daya tarik atau tema yang akan menghasilkan respon yang diinginkan. Nah, dari daya tarik ini di antaranya daya tarik rasional yang berkaitan dengan kepentingan pribadi audiens. Kemudian emosional, upaya untuk membangkitkan emosi positif atau negatif guna memotivasi pembelian. Lalu daya tarik moral diarahkan pada rasa benar dan pantasnya audiens. Lalu daya tarik rasa takut, tingkat rasa takut yang rendah dapat memiliki efek yang memudahkan. Nah, hal ini dapat menarik perhatian dan minat pada pesan dan dapat memotivasi penerima untuk mengatasi ancaman. Daya tarik humor yang paling dikenal dan paling diingat dari semua pesan iklan. Lalu memilih media, bisa dengan komunikasi personal. Nah, untuk komunikasi personal ini melibatkan dua orang atau lebih yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain dengan cara bertatap muka, telepon, email, atau chatting. Nah, elemen yang mempengaruhi keputusan ini ada opinion leader dan boost marketing. Lalu komunikasi non-personal. Nah, untuk non-personal ini adalah media yang menyampaikan pesan tanpa kontak atau umpan balik personal yang secara langsung mempengaruhi pembeli. Nah, meliputi media utama, suasana atau atmosfer acara. Nah, perusahaan melakukannya dengan media internet, kemudian situs atau website resmi perusahaan, kemudian email resmi perusahaan. Nah, untuk komunikasi non personal, ini media utamanya meliputi media cetak, siaran, display, media online. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa menggunakan email atau website resmi. Suasana atau atmosfer dirancang untuk menciptakan atau memperkuat kecenderungan pembeli untuk membeli suatu produk. Nah, di dalam website itu tersebut tentu didesain agar semenarik mungkin dan memberikan informasi kepada audiens bahwa kebutuhan yang dibutuhkan audiens itu ada di dalam website tersebut. Dan perusahaan berusaha untuk mengakomodir informasi tersebut. Kemudian di acara kejadian yang dipentaskan, yang mengkomunikasikan pesan secara audio, nah, seperti konferensi pers, pembukaan besar-besaran atau
opening house, contoh pameran, tour publik. Nah, mungkin untuk pameran ini juga dilakukan di G-Expo ya, atau Rubber Plastic Exhibition yang telah disampaikan tadi. Lalu memilih message source, dampak pesan dan pada target audiens dipengaruhi oleh bagaimana audiens memasang komunikator. Seperti menggunakan jasa selebriti, atlet, atau artis. Kemudian profesional, seperti penyedia jasa layanan, perbaikan dari pembuat mesin yang dipakai perusahaan. Nah, ini juga bisa dipakai untuk ajang promosi, mengenalkan produk-produk yang dipakai di perusahaan. Contoh saja ini perusahaan membeli mesin dari maker yang terkenal seperti JSW, Japan Steel Works, kemudian Sumitomo, lalu kemudian Toshiba. Kemudian dari segi bahan baku pun juga dari beberapa vendor seperti Chandra Asri, kemudian Idemitsu. Nah, tentunya perusahaan-perusahaan ini juga mempunyai kolega yang lebih luas. Nah, tujuannya untuk mengenalkan produk sangat efektif dengan door to door ke mereka. Lalu dengan mengumpulkan umpan balik dengan melibatkan komunikator, memahami dampak para audiens. Nah, seperti tadi dari feedback mungkin kebutuhan audiens yang disampaikan oleh para profesional tadi yang bisa dipakai untuk informasi perusahaan bagaimana untuk promosi ke depannya. Lalu promotion mix strategi. Nah, pemasar dapat memilih dua strategi bauran promosi, yaitu promosi push atau dorong, promosi tarik atau pull. Promosi push, di mana produser marketing mengharuskan penggunaan tenaga penjualan dan promosi dagang untuk mendorong produk melalui saluran. Produsen mempromosikan produk kepada anggota saluran yang pada gilirannya mempromosikan kepada konsumen akhir. Nah, untuk perusahaan manufaktur biji plastik ini, khususnya perusahaan yang diamati, menggunakan push, bisa dikatakan menggunakan push karena perusahaan menerapkan strategi yang merupakan perusahaan salah satu grup dari perusahaan Kisco Limited Jepang, yang di mana Kisco ini adalah perusahaan retail bahan kimia termasuk resin plastik. Nah, bisa dibilang produser yaitu PT yang diamati, kemudian retailer ini PT Kisco ini, kemudian langsung ke konsumer. Nah, bisa aja direct selling atau strategi direct selling langsung. Lalu untuk pull strategi. Nah, strategi promosi yang mengharuskan pengeluaran besar atau iklan dan promosi konsumen guna mendorong konsumen akhir untuk membeli produk, sehingga menciptakan kekosongan permintaan yang menarik produk melalui saluran. Nah, menurut pendapat saya untuk pull strategi ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan makanan, seperti perusahaan-perusahaan yang produk jadinya adalah makanan. Karena seperti kue, seperti roti-roti kering, seperti yang di mana hal ini adalah salah satu kebutuhan pokok, sehingga bisa dibilang adalah kebutuhan atau demand atau permintaan, sehingga menggunakan pull strategi dengan iklan yang menarik. Nah, dan untuk perusahaan manufaktur biji plastik ini menggunakan iklan digital atau konten informatif di situs web untuk menarik minat konsumen dan secara tidak langsung mendorong distributor atau pengecer untuk kerjasama menyediakan produk tersebut. Nah, ini tidak banyak dilakukan karena kebanyakan konsumen atau pelanggan yang sudah ada adalah berdasarkan informasi-informasi dari kolega-kolega. Berikut referensi yang diambil. Sekian, terima kasih.